Aku sudah meretas jaringan intelijen. Ibu ada di Jiangchang. Di dalam klub hiburan Kingston. Siang si jemput rahasia Chensi. Siang si Tian Putri Sia Chensi. Kalau begitu ayo kita kabur. Untuk mencari ibu. Kau pergi kumpulkan beberapa informasi tentang ayah. Kita akan menyelinap keluar selagi ada kesempatan. Siang si Ling putra kedua Sia Chensi. Villa keluarga Xiang. Perhatian semua unit. Ayah sedang bekerja. Saat ini aman. Apakah kau mencoba membuat kita ketawa? Apakah kau lupa pengawal mahal ayah sewa? Kukira itu masalah besar. Jangan khawatir, perhatikan aku. Lihat ke sini. Ya, Cepat Tuan Muda dan Nona Muda. Mereka mungkin akan lari keluar dan bermain. Cepat tangkap Tuan Muda kedua. kakak sulung kakak kedua. Tidak ada yang akan salahkan. Seharusnya. Ya Tuhan. Tidak mungkin jangan ada jarum lagi. Apa yang harus kita lakukan? Si bodoh ini. Mari kita bantu dia. Perhatikan aku. Itu juga berhasil. Tuan Muda kedua kali ini saya khawatir. Anda akan tertangkap oleh saya lagi. Pinggangku. The film was Tetap saja translated kakakmu akui and dan harus narrated bertindak. by M Biar Media. kamu menggertak kakak keduaku. Kakak sulung kakak kedua. Bagaimana dia akan menyelesaikannya? Aku akan memberimu dua pilihan. Tuan Muda pertama. Kalau begitu saya tidak akan merepotkan Anda. Saya akan melakukannya sendiri. Ayo kita pergi cari ibu. Sia Chensi. Sang Minju kepala keluarga Xiang. Ruang operasi 5 tahun lalu. Ketua Shan semua anak sudah diselamatkan. Hanya saja Nona Muda itu terlalu lama. Dan segera setelah meninggalkan rahim dia. Dibius. Li Xian asisten. Apa maksudmu dibius tepat setelah lahir? Ya Ketua Shan. Sia Chensi, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu punya tunangan? Namun demi 30 juta itu, kamu melahirkan anak-anak bersamaku, lalu khawatir meninggalkan jejak. Kamu ingin mencelakai mereka lagi. Aku bisa sembunyi sendiri dengan sangat baik. Kamu tak pantas 4 tahun cintaku. Dan kamu tidak pantas menjadi ibu bagi anak-anak. Apakah selama ini, aku salah menilaimu? Ketua Shan, ada yang salah. Tuan Muda pertama memalsukan suara Anda. Dan secara pribadi memobilisasi pesawat. Dia bawa Tuan Muda kedua dan Nona Muda ketiga kembali. Untuk mencari ibu. Apa? Kembali ke negara untuk mencari ibu. Anak-anak nakal ini. Ketua Shan lihat. Segera kembali ke negara. Ya, Sia Chensi yang mana dirimu yang sebenarnya? 10 tahun lalu. cukup ulet bukan? Ayo pukul dia sampai mati. Berhenti. Aku sudah menelpon polisi. Polisi akan segera tiba. Pergi. Kau baik-baik saja? Akankah kita bertemu lagi? Jiang Xiyuan tunangan Sia Chensi. Jiang Ziyuan, kau benar-benar memberiku obat bius. Kau, Sayang. Ketua Greplin menyukaimu. Demi aku dan demi keluarga Jiang. Korbankan saja dirimu.
Sayang, Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. bagaimanapun kau akan tidur dengan Ketua Lin. Kenapa tidak biarkan aku bersenang-senang dulu? Dasar kau jalang kecil. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jiang Xiyuan, kau binatang. Mengapa kau memanggil semua orang sayang? Bukankah ini kakak? Permisi, aku menginjakmu. Mingxin, Sayang, kalian semua, kita. Apa yang terjadi pada kita? Jiang Xiyuan, hubungan kita selama 6 tahun. Aku hamil untukmu. Mengalami keguguran karenamu. Beginikah caramu memperlakukanku? cukup. Xia Chenxi. Kau hamil dan keguguran demi aku. Apa kau pikir 6 tahun lalu? Anak yang kau kandung itu anakku. Apa maksudmu dengan itu? 6 tahun lalu ketika perusahaan kakak Jiuan dalam krisis, kakak kau dijual oleh kami. Mengenai ketiga anak itu, siapa yang tahu anak haram lelaki tua mana mereka? Apa? 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Selamat ulang tahun Xiyuan. Hari ini aku akan menyerahkan diriku padamu. Lima tahun lalu. Dorong lebih keras, berikan lebih banyak upaya. Anakku. Saya minta maaf Nona Xia. Ketiga anak yang kamu lahirkan. Ngomong-ngomong kakak, ada sesuatu yang belum kau ketahui bukan? Ketiga anak yang kau miliki saat itu. Mereka sebenarnya sangat sehat. Hanya saja, kakak Jiuan dan aku menggunakan sedikit trik. Dan mereka The menjadi film was lahir mati. translated Oh ya, dan and ada seorang gadis narrated kecil. by M Media. Dia terlihat persis sepertimu. Bahkan tanda lahir di tangannya sama. Tapi sebelum dia meninggal, dia menangis dengan sangat menyedihkan. Apa katamu? Kenapa kau memberitahunya ini? Apa yang perlu ditakutkan? Ketua Lin suka menyiksa wanita di ranjang. Kita bahkan tidak tahu apakah dia akan selamat. Apakah kau takut dia akan membalikan keadaan dan membalas dendam? Lebih baik berhati-hati. Kau bajingan. Kau bajingan. Hari ini aku akan buatmu bayar 100 kali dendammu. Orang yang kuinginkan. Direktur Lee. Apakah dia sudah siap? Lokasi menunjukkan. Ibu ada di sini. Sangat banyak. Kau tidak bisa mengharapkan kami untuk mencari kamar demi kamar kam. Kau bisa menelepon. Dan minta pengawal itu datang mencari. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak mengambil 10 juta milikmu. Aku tidak peduli tentang itu. Bagaimana kalian membagi uang adalah urusan kalian. Layani aku dengan baik. Apa kau mendengarku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak sulung kakak kedua. Apa kamu dengar sesuatu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kedengarannya ibu sedang diintimidasi. Berteriaklah.
Berteriaklah lebih keras. Tidak. Aku juga harus membalaskan dendam anak-anakku. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Pria jahat besar, cepat lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Keturunan siapa ini sekarang? Sakit sekali. Dari mana datangnya bocah-bocah kecil ini? Kakak kedua, aku serahkan ini padamu. Kungfuku tidak bisa dianggap remeh. Ibu, Tian-Tian akhirnya menemukanmu. Kalian semua siapa? Bagaimana kalian bisa berakhir di sini? Aku Tian-Tian. Apa ibu tidak ingat Tian-Tian? Tian-Tian. Ya, ibu. Dia adalah adik perempuan ketiga Shan Sitiam. Aku yang tertua Shan Sichel. Kami semua adalah anak-anakmu. Anak-anakku. Mustahil. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Anak-anakku jelas sudah. Oh ya kakak. Ketiga anakmu saat itu sebenarnya sangat sehat. Hanya saja, kakak Jiwan dan aku menggunakan sedikit trik, dan mereka menjadi lahir mati. Mungkinkah seseorang menyelamatkan mereka? Oh ya, dan ada seorang gadis kecil yang terlihat persis sepertimu. Bahkan tanda lahir di tangannya sama. Tapi sebelum dia meninggal, dia menangis dengan sangat menyedihkan. Ada apa, ibu? Ini adalah tanda lahir dari saat kami lahir. Tian-Tian juga punya satu. Itu luar biasa. Ibu akhirnya menemukan kalian semua. Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Itu Erbau kan? Ibu akan pergi menyelamatkan Erbau. Tidak perlu, ibu. Erbel sangat kuat. Aku akan ajari kau karena mengintimidasi ibuku. Apakah kau tahu kau salah? Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Cepat pergi. Leluhur kecil, aku salah. Ibu, Cepat kemari. Ibu akhirnya menemukan kalian semua hari ini. Mulai sekarang ibu tidak akan pernah terpisah dari kalian lagi. Ngomong-ngomong sayangku, beritahu ibu. Selama bertahun-tahun ini, siapa sebenarnya yang menyelamatkan kalian? Siapa yang selama ini merawat kalian? tentu saja itu ayah. Ayah? Kalau begitu, apakah dia baik pada kalian? Ayah sangat baik, oleh kami hanya saja. Dia sedikit menakutkan. Dia seperti Raja Iblis. Ibu, tolong pulanglah bersama kami. Bisakah kau tidak meninggalkan kami lagi? Ibu, setiap kali taman kanak-kanak mengadakan pertemuan orang tua guru, semua orang lain punya ayah dan The ibu film bersama was mereka. translated Tapi kami and hanya punya ayah. narrated by M Media. Tian-Tian juga ingin keluarga yang lengkap. Kumohon ibu baik. Baiklah. Ibu berjanji pada kalian untuk memberikan keluarga yang utuh kepada Tian-Tian. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Oh tidak, obatnya mulai bereaksi. Ibu sangat panas. Cepat bawa dia ke dokter. Aku akan memanggil para pengawal di bawah untuk naik. Baru 5 tahun, sudah berani kabur dari rumah. Sepertinya uang saku kalian setahun penuh sudah tidak diinginkan lagi. Raja Iblis, Kalian bertiga pulanglah bersamaku sekarang juga. tidak Raja Iblis. Kami tidak mau kembali. Aku mau ibu. Kumohon bawa ibu pergi baik. Kau baru datang sekarang, terlambat sekali. Sepertinya pengaturan saya. Katakan padaku siapa wanita itu tadi malam. Kau bercandakan.
Saya dengan baik hati membantu Anda menang hati doi yang kau cintai diam-diam 4 tahun. Dan Anda masih memukul saya. Apa yang kamu katakan? Orang itu adalah Xia Qinxi. Aku sangat panas. Aku sangat kepanasan. Apakah kau tidak mampu? Wanita, apakah kamu memprovokasiku? Ketua Shan? Ketua Shan? Ketua Shan? Nona muda dan tuan-tuan muda sudah tidur. Tuan mengenai Nona Xia di sini. Jangan pedulikan dia. Di saat seperti ini, dia masih ingin menggoda pria. Siapa tahu obat yang dia minum ini sengaja diminum oleh dirinya sendiri. Ibu kamu sudah bangun. Jadi aku tidak bermimpi tadi malam. Bayi-bayiku. Ibu akhirnya menemukanmu. Tentu saja jika kau tidak percaya padaku. Kau bisa mencubit pipiku. Tentu saja aku percaya padamu. Bayiku sangat berani hari ini. Tentu saja. Ibu ada aku juga. Aku juga sangat hebat. Bayi sulungku juga sangat luar biasa. Ibu kakak-kakakku dan aku semuanya sangat hebat. Kalian semua adalah anak-anak terbaik di dunia ini. Ibu bersumpah, aku pasti akan tetap di sisimu. Mengawasi kalian tumbuh dewasa. Apapun yang terjadi, tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Ibu, kakak sulung adalah perkas nomor 1 di dunia. Itu semua berkat dia kami menemukanmu. Dan kakak kedua, dia adalah kekuatan kami. Banyak orang dewasa tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana denganku? Aku. Adik perempuan bahkan lebih hebat. Dia sudah menjadi master lukisan tradisional Tiongkok. Murid tertutup. Bayi-bayiku benar-benar luar biasa. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu jangan menangis. Kita bisa selalu bersama mulai sekarang. Sayangku mulai sekarang. Ibu akan selalu bersamamu. Ngomong-ngomong sayangku, bisakah kalian membantu ibu dengan satu hal? Tentu saja selama ibu bisa tinggal. Kami bisa melakukan apa saja. Kalau begitu bisakah kalian memberitahu ibu? Gadis seperti apa yang disukai oleh Raja Iblis Besar? Aku tahu ini. Aku diam-diam memfotokopi ini. Ayah diam-diam melihat ini sendiri bertahun-tahun. Ini. Yang ayah suka adalah ibu. Benar ibu adalah Dewi Raja Iblis Agong. Mulai sekarang ibu bisa tinggal dan bersama kami. Bajingan nakal ini. Sepertinya sayangku ingin menyemangatiku. Tapi aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Xia Qinxi, aku harap penampilanmu masih bisa bertahan. Demi anak-anak aku akan berjuang habis-habisan. Lepaskan anak-anakku. Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Shan Minggui ternyata dia. Ayah, Raja Iblis Agong, aku sarankan kau lebih sopan kepada ibuku. Ayahku rasa kami lebih mirip ibu. Sepertinya, jika aku ingin bersama bayi-bayiku di masa depan, aku harus menghadapi Raja Iblis Besar ini terlebih dahulu. Xia Qinxi, kau bisa melakukannya. Selamat pagi. Suami. Kamu memanggilku apa? Ayah, suami, Raja Iblis Agung, Raja Iblis Agong. Karena kita sudah punya 3 anak. Apakah kau akan menyangkalnya? Sungguh wanita ini menakutkan. Trik apa yang dia coba lakukan sekarang? Bagus sekali, bagus. Bersama. Ibu kemudian bisa tinggal bersama kami mulai sekarang. Tinggal bersama, jangan konyol. Jika kamu tidak mencoba membersihkan skandal urusanmu dan mencelakai anak-anak, betapa indahnya semua ini. Aku tidak ingin membongkarmu di depan anak-anak, tapi wanita sepertimu yang serakah akan uang dan berhati jahat tidak akan pernah bisa menjadi ibu mereka. Aku punya hati yang jahat. Aku serakah akan uang. Shan Mingjue, apakah kau membicarakan aku?
Minumlah air. Kau seorang pria-pria sejati. Kenapa kau begitu pengecut? Jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Aku akan terus bekerja keras melindungimu. Kau harus belajar dulu untuk lindungi dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun ini? Kenapa kamu jadi seperti ini? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Shan Mingju, aku tidak. Tian memiliki hati yang lemah. Jika dia sampai tahu bahwa ibunya pernah menyakitinya. Xia Chenxi, aku memberitahumu. Wanita manapun di dunia ini bisa menjadi istriku, istri Shan Mingju. Kecuali kamu. Ayah, bisakah kau tidak menginginkan ibu? Kami juga bisa pergi bersama ibu. Apakah sayapmu sudah tumbuh sepenuhnya sekarang? Bagaimana denganmu? Apakah kamu sama seperti Dabao? Sebenarnya, anak-anak tidak sepenuhnya sengaja menentangmu. Cukup, aku sedang berbicara dengan anak-anakku. Bukan tempatmu untuk menjala. Ibu, Raja Iblis Besar, kau keluar. Kau tidak diizinkan bersikap jahat pada ibu. Ibu tidak akan memperhatikan Raja Iblis Besar lagi. Kami sudah menyiapkan kejutan untukmu. Benarkah? Kalian benar-benar bayi-bayi baik ibu yang penuh perhati-hatian. Ayo pergi, ajak ibu melihat. Jiang Sheyuan dan Xia Mingxin. Orang-orang yang menyakiti ibu ini. Perjamuan malam ini. Apakah kau siap? Ketua Shan, tuan-tuan muda dan nona-nona muda sudah berangkat bersama Nona Xia. Anda yakin tidak akan menghadiri perjamuan ini? Kenapa aku harus hadir? Bagaimanapun di mata mereka, aku bahkan bukan ayah mereka. Anda, Cari seseorang untuk mengawasi mereka dengan ketat. nah begitu baru benar. Kalau begitu saya akan pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, Terima kasih atas perjamuan malam ini. sama-sama. Putri ibu silakan lewat sini. Xia Chenxi, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau bisa menemukan begitu banyak figuran? Aku tahu mengapa kau bertingkah sangat suci kemarin. Menolak menemani Ketua Lin bahkan sampai mati. Jadi kau sudah menemukan pelindung baru ya? Sangat ingin menjadi ibu tiri ya? Xia Mingxin, jaga ucapanmu. Apa jika berani, kenapa takut dibicarakan orang? Kau membuat Ketua Lin dipukuli dengan sangat parah kemarin. Kupikir pelindungmu sangat menyayangimu. Ternyata kau hanya pengasuh anak-anak. Wanita jahat beraninya, kau mengintimidasi ibuku. Kau orang jahat. Kau mau mati. Brooklyn Hamder teman. Apakah kau belum belajar dari kesalahanmu? Siapa yang bicara? Ini Apple. Harry Potter ya? Apa maksudmu? Kau yang mengatur masalah grup Lin. Mungkinkah Dabao dan yang lainnya yang melakukannya? Jadi kenapa kalau memang begitu? Pantas saja Mingxinku tersayang berkata. Kau jalan kecil sangat pandai menyamar. Tapi itu tidak masalah. Apa kau pikir dengan menjatuhkan grup Lin? Kau bisa memegang kekuasaan mutlak di Jiangqiang kita. Biar ku beritahu, perjamuan malam ini diatur oleh keluarga San, khusus untuk ketiga tuan muda mereka dan nona muda. Yaitu keluarga Shan. Apa kau pernah dengar tentang mereka? Mereka adalah keluarga terkaya di seluruh negeri dan juga termasuk tingkat atas secara global. Mingxin dan aku menerima undangan pribadi dari keluarga Shan. Mana undanganmu? Karena kamu juga tahu bahwa perjamuan ini adalah untuk keluarga Shan, disiapkan untuk tuan muda dan nona muda mereka. Lalu, apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu.
Apa kau sekarang seorang pemimpin kelompok? Ini adalah aktor cilik. Apa ini figuran? Apa hubungannya itu denganku? Kau tidak akan memberitahuku bahwa ketiga anak ini adalah tuan muda dan nona muda dari keluarga Shan? Ibu, Tian-Tian lapar dan ingin makan. Para tamu terhormat, perjamuan akan segera dimulai. Mohon bergegas dan lanjutkan ke aula perjamuan. Tunggu sebentar. Aku tak punya waktu membuang-buang bicara denganmu. Beraninya kau mencari pria lain di belakangku. Xia Qianse, setelah aku masuk ke keluarga Shan, aku akan membuat kematianmu mengerikan. Sayang, ayo kita pergi. Kau, Tidak apa-apa, Ling Ling. Ibu bisa menangani ini sendiri. Wanita sialan itu. Siapa sebenarnya pria simpanan yang dia dekati itu? Dan ketiga orang di sisinya. Anak haram siapa mereka? Diam. Setelah kita masuk ke keluarga Shan, para om-om kaya di belakangnya itu, apakah mereka masih penting bagi kita? Para pria simpanan itu sudah tidak penting lagi. Penting. Seluruh kerajaan Xia. Siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Shan? Saat itu aku akan membuatnya berharap dia mati. Dan tidak bisa mati. Kakak Jiwan, kau sangat pintar. Selamat datang para tamu yang terhormat. Perjamuan ini adalah untuk tiga kesayangan keluarga Shan. Melakukan penampilan publik pertama mereka di negara ini. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut mereka. Xia Qianse, cepat bawa ketiga orang di sisimu itu, dan pergi dari sini. Jika kau merusak perjamuan keluarga Shan malam ini, bisakah kau menanggung akibatnya? Xia Mingxin, apakah kamu gila? Beraninya kamu berbicara seperti itu tentang Tuan Muda dan Nona Muda Grup Shen. Tuan Muda dan Nona Muda keluarga Shan. Kurasa beberapa orang sudah gila ingin menjadi Nyonya Muda keluarga Shan. ibuku adalah nyonya muda keluarga Shan. Jika dia Nyonya Muda keluarga Shan, kalau begitu aku adalah nenek buyut keluarga Shan. Dan adikku tersayang, ketiga anakmu sudah lama terbunuh. Ketiga orang di sisimu ini, bulu ayam pun tidak membuat mereka jati burung finik. Benar, tiga anak ayam kecil. Mengikuti induk ayam tua. Kau wanita jahat kau. Tidak apa-apa Tian-Tian. Biarkan ibu yang menanganinya. Kau. Aku beritahu kamu. Kamu boleh mengatakan apapun tentangku. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menghina anak-anakku. Xia Qianse, kamu gila. Xia Qianse, kamu wanita. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Tuan Shan ini tidak baik. Nona Xia dan tuan-tuan muda serta nona-nona muda sedang diintimidasi di perjamuan. Apa? Xia Qianse, kau jalang kecil. Aku akan melawanmu sampai mati. Ming Xia, hari ini adalah perjamuan keluarga Shan. ibu. Kau berani menyentuh mamiku, Mami Shan Sitel. Kurasa kalian berdua benar-benar tidak ingin hidup lagi. Sun Shichen masih berpura-pura di sini. Semua orang tahu, Tuan Muda dan Nona Muda keluarga Shan selalu berada di luar negeri. Jika kalian benar-benar mereka, bagaimana mungkin kalian mengakui dia sebagai ibumu? Aku belum pernah mendengar bahwa Tuan Muda dan Nona Muda punya ibu. Mereka tidak mungkin penipukan. Bukankah ini perjamuan keluarga Shan? Tak ada yang berani menyamar jadi keluarga Shan. Kenapa kau tidak bisa terus berpura-pura lagi? Dan masih berani membawa tiga anak haram untuk menyamar sebagai seseorang dari keluarga Shan. Xia Qianse, kurasa yang tidak ingin hidup adalah kau. Ibu, hati-hati. Kau ini apa? Tuan Shan sudah tiba. Ayah, Raja Iblis. Siapa yang mencoba mencelakai anak-anak keluarga Shanku dan istriku? Ayah, Raja Iblis Agon.
Mereka benar-benar tuan muda dan nona muda keluarga Zhang. Kalau begitu Xia Chen si dia. Ayah tahu di sini. Ayah, Tidak mungkin. Wanita itu Xia Chen si. Bagaimana mungkin dia bisa mendekati Tuan Zhan? Baru saja kamu bilang anak-anakku anak haram. Tidak. Itu dia. Dia yang bicara omong kosong, menyebabkan masalah. Itu sebabnya aku salah paham pada tuan muda dan nona muda. Benarkah begitu? Ya Tuan Shan, ini semua salah paham. Mingxin juga takut seseorang punya motif tersembunyi. Ya, aku takut Xia Chen si menyesatkan tuan muda dan nona muda. Itu sebabnya. itu tidak benar. Kau tidak diizinkan membicarakan ibuku. Ayah itu mereka. Tuan muda, saya khawatir Anda salah memanggil orang. Bagaimana mungkin dia ibumu? Suami. Xia Chen si, apakah kamu gila? Ini Tuan Zhan. Benar, Tuan Shan adalah suamiku. Tidak bisakah kamu lihat? Selesai sudah. Kali ini kita menderita kerugian besar. Wanita ini benar-benar menggunakan taktik seperti itu untuk memaksaku mengakui identitasnya. Tidak demi anak-anak, aku harus tegas. Xia Chen si orang sepertimu. Bahkan jika kau tak tahu malu menempel padanya, Tuan Zhan tidak akan menginginkanmu. Suami, cepat katakan sesuatu. Anak-anak masih menonton. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Usir mereka. Apa yang kau lakukan? Tuan Shan, tolong, dengarkan penjelasanku. Xia Chen si, cepat suruh mereka melepaskanku. Aku adalah adikmu. Jika kau tidak segera melepaskanku, ketika aku kembali aku akan memberitahu ayah. Ayah tidak akan membiarkanmu lolos. Bawa mereka pergi. Tuan Shan, Tuan Shan, Tuan Shan. Dia memiliki aroma yang sangat familiar. Aku sepertinya pernah menciumnya di suatu tempat sebelumnya. Lepaskan. 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 Xia Chen si, sialan. Kau benar-benar berani mempermalukanku seperti ini. Ini semua karena kau. Aku benar-benar kehilangan muka hari ini. Jing Jaiyuan, kau benar-benar berani memukulku. Justru kau yang kupukul. Jika bukan karena kau, bersikeras mempersulit Xia Chen si. Bagaimana aku bisa menyinggung Ketua Shan? Tidak berguna. Jing Jaiyuan, kau. Xia Chen si, kau tunggu saja aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah ada orang sekarang yang mempertanyakan tuan muda keluarga Shanku atau identitas nona muda? Tidak. Ketiga tuan muda dan nona muda memang layak menjadi anak-anak keluarga Zhan. Cerdas dan pintar sejak usia muda. Ayah, ibu. Tian-Tian memiliki hati yang lemah. Aku tidak bisa menari. Bisakah kau menari untuk Tian-Tian menggantikanku? Tian-Tian, perhatikan baik-baik. Tak pernah kusangka. Tuan muda sulung Shan akan pengecut. Dia bahkan tidak berani menari dengan sang dewi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin tak dapat kesempatan lain seumur hidup. Xia Chen si.
Aku hanya membantumu demi anak-anak. Jangan khawatir suami. Aku tahu. Kamu. Jalan. Kau lari kemana? Lepaskan aku. Kakakku mereka ada di sana. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Ketua Shan, Shan Mingjue. siapa Anda? Serahkan wanita ini padaku segera. Ketua Shan, ini salah paham. Benar sekali. Pelacur kecil ini. Dia tidak bisa melupakanku. Itu sebabnya dia datang mencariku. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak. 1 jam yang lalu. Ketua Shan, Anda menyuruh saya mengikuti Nona Xia. Singkirkan mereka untukku. Ya. Ketua Shan? Ketua Shan? Kakak, pelan-pelan. Sekali lagi. Shan Mingjue, apa yang kamu lakukan? Xia Qinshi, apakah aku terlalu lunak padamu sebelumnya? The Kau film palsu was dan serakah akan uang. translated Sombong. and narrated Hal-hal by ini, M Media. Aku bisa mentolerirnya demi anak-anak kita. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya menyandang gelar Nyonya Shan dan bermain-main dengan pria lain. Shan Mingjue, kamu gila. Tak disangka ini tidak buruk. Xia Qinshi, apa yang kamu pikirkan? Tapi demi anak-anak aku, tetap harus menaklukkannya. Aku gila. Aku benar-benar menahanmu di sisiku, menyaksikanmu bersekongkol dengan mereka, melakukan sandiwara satu demi satu untuk kutonton. Kau ingin uang kan? Layani dengan baik. Uang itu akan menjadi milikmu. Baiklah. Shan Mingjue, kamu mau bermain? Kalau begitu aku akan main denganmu sampai bosan. Tapi aku yang memutuskan ini. Shan Mingjue. Bagus sekali, Shan Mingjue. Selesai bekerja dan langsung kabur. Tunggu aku balik lihat, apakah aku pukul kau? Ibu. Kemana ibu pergi kemarin? Tian-Tian cari kau kemana-mana, tapi tak ketemu. Tian-Tian ibu pergi mencari nenek kemarin. Oh ya, apakah ayahmu sudah pulang? Shan Mingjue, hentikan untukku. Tian-Tian ibu dan ayah punya sesuatu untuk dibicarakan. Kamu bermain sendiri sebentar ya. Apa maksudmu? Apakah kamu akan langsung kabur setelah selesai? Bagaimana bisa wanita sepertimu berbicara sekasar itu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Berani kau bilang aku tak lakukan apa-apa padamu? Cukup, kau datang menemuiku. Tentunya kau tidak ingin mengulanginya lagi kan? Apa yang kamu bicarakan? Itu, aku menyuruh Li Shen mentransfer 3 juta ke dalam kartumu. Bukankah kau ingin bersama anak-anak? Dan menjadi nyonya keluarga Shan. Apakah kamu setuju? Kakek sudah mendengar tentang ibumu. Aku ingin ajak kau berakting bersamaku. Villa keluarga Shan. Apakah kau yakin wanita ini benar-benar ibu dari Chen dan anak-anak lainnya? Tentu saja. Jadi bagaimana rencanamu menangani dia sekarang? Biarkan dia menjadi nyonya keluarga Shan kita. Dengan statusnya, posisi sebagai nyonya keluarga Shan ini, bisakah dia memegangnya dengan aman? Benar-benar orang terkaya di seluruh negeri. Bahkan halaman di dalam rumah sebesar ini. Pantas saja Shan Mingjue bertingkah paranoid setiap hari.
Berpikir setiap orang yang dia temui mengincar uangnya. Liu Yue putri tertua keluarga Liu. Kamu adalah wanita. Yang dibawa Ming Jue kembalikan. Kamu mungkin terlihat sopan. Tetapi kamu suka merayu pria untuk dipeliharakan. Gadis ini, tolong bicara sedikit lebih sopan. Suamiku dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan simpanan atau menyimpan. Suami kamu berani memanggil Ming Jue suamimu. Dasar jalang, mari kita lihat apakah hari ini aku bisa. Dasar jalang, kamu berani memercikkan air padaku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Liu Yue siapa yang kamu bilang bosan hidup? Ming Jue kamu benar-benar melindunginya. Kamu benar-benar seperti yang dikatakan para pelayan. Terpesona oleh udik kampung ini. Suami, kamu akhirnya tiba. Aku sangat takut barusan. Lihat betapa galaknya wanita ini barusan. Dia baru saja tiba dan mulai memarahi orang. Seperti wanita cerewet. Dan dia bahkan memukul dan menendangku. Aku sangat takut. Dasar udik kampung kamu berani memanggilku wanita cerewet. Aku akan melawanmu sampai mati. Shan Mingjue. Kakak Mingjue aku. Seseorang panggil dokter. Jangan Shan Mingjue. Untungnya kamu tidak terluka parah kali ini. Kalau tidak aku akan benar-benar merasa sangat bersalah. Shan Mingjue, bukankah kamu bilang kamu membenciku? Bukankah kamu melarangku mendekati anak kita? Tapi mengapa kamu menyelamatkanku? Hati-hati. Kapan terakhir kali aku sedekat ini denganmu ya? Ibu, aku tidak sibuk hari ini. Aku akan mengunjungimu dalam 2 hari. Kalung itu adalah... Ayo pergi. kalungku. Dasar udik kampung, kamu bukan tandinganku. Jiang Xiyuan. Jiang Xiyuan, keluar sini. Kembalikan kalung ibuku. Jiang Xiyuan. Xia Kenshi. Kau benar-benar termakan umpan. Kau mau kalung ibumu. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Tapi suami punya satu. Baunya enak, kau mau sedikit. Mau kalungnya. Berlututlah. Mohon padaku. Jiang Xiyuan, kau anjing tak boleh ubah kebiasaan kotor. Kau hanya ingat makan, tapi tidak ingat pukulan. Istriku yang baik. Apakah kau masih ingat bahwa aku adalah seekor anjing? Aku benar-benar hanya ingat makan tapi tidak ingat pukulan. Apa yang bisa kau lakukan padaku sekarang? Melumpuhkan kakiku. Apakah kau tahu bagaimana rasanya? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kegembiraan seorang penyandang disabilitas. Kalian berdua pergi. Nyonya, orang yang Anda atur sudah tiba. Jiang Xiyuan, kau tidak benar-benar berpikir bahwa setelah apa yang terjadi terakhir kali, aku masih akan datang sendirian kan? Apa maksudmu? Pengawal, tangkap dia untukku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jalan. Kau tidak menginginkan kalung ibumu lagi. Kau masih berani mengancamku. Pukul dia. Jangan pukul aku. Berhenti memukul Kenshi.
Chensi, aku tahu aku salah. Aku tahu aku benar-benar salah. Kalungnya ada padaku. Aku juga dihasut oleh orang lain untuk datang ke sini hari ini. Siapa itu? Itu. Mengapa kau di sini? Di mana Xia Qinshi? Xia Chenxi. Kurasa aku baru saja melihatnya. Lari keluar bersama pria lain. Pria lain. Mungkinkah itu Jiang Sayuan? Kakak Mingjue. Aku tahu yang terjadi barusan karena impuls sesaatku. Aku salah, tapi bagaimanapun juga, kamu juga mencoba menyelamatkan wanita itu. Itulah mengapa kamu terluka. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti itu? Urusanku bukan urusanmu. Aku tidak akan. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kalau aku tak peduli urusanmu, siapa lagi yang peduli? Kakak Mingjue. Biarkan saja aku tetap di sisimu. Aku pasti akan melakukannya. Lebih baik daripada wanita itu. Lepaskan. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak melepaskan, aku akan memanggil Paman Liu dan menyuruhnya mengirimmu ke luar negeri. Apa Kakak Mingjue? Kamu ingin mengirimku ke luar negeri? Aku sudah mengatakannya ketika aku mengetahui apa yang kau lakukan pada Tian-Tian. Aku sama sekali tidak bisa menikahimu. 1 tahun yang lalu. Dasar bajingan, katakan padaku, apakah kamu mengatakan sesuatu kepada Mingjue dan mereka? Mengapa dia tidak mau menikahiku? Kau wanita jahat, lepaskan aku. Kakak Mingjue, kamu tidak akan berpikir bahwa menikahi ibu kandung anak-anak itu baik untuk anak-anak kan? Aku mengakui apa yang kulakukan salah. Tapi bahkan jika kamu ingin mencari seseorang, kamu tidak bisa sembarangan mencari wanita yang begitu nakal kan? Apakah kau sudah selesai bicara? Sepertinya kamu tidak percaya. Xia Chenxi diam-diam bertemu dengan mantan kekasihnya. Baiklah, aku akan membawamu melihatnya sekarang. Kakak Mingjue, lihat. Kau benar-benar mau biarkan wanita jalan ini rendahan dan tercela menjadi istrimu dan ibu dari anak-anakmu. Shan Mingjue, kenapa kau di sini? Kalau aku tak di sini, bagaimana tangkap kau basah? Xia Chenxi. Aku tidak menyangka kamu bermain begitu keterlaluan. Mingjue masih di sini. Namun kamu memanggil kekasihmu sampai ke rumah sakit. Oh, tidak, tatapan matanya itu. Shan Mingjue yang bodoh ini. Dia tidak mungkin mempercayainya kan? Ya. Aku datang ke sini, tepatnya untuk bertemu kekasihku. Terlebih lagi itu sangat menyenangkan. Aku baru saja bertemu kekasihku dan mendengarkan rekaman ini. Kakak Mingjue, lihat, dia sudah mengakuinya. Jiang Jiwan, nanti kamu pancing Xia Chenxi, wanita tercela itu. Turun ke garasi parkir. Aku sudah mengatur orang di sana. Saat itu aku akan memberitahunya. Nasib apa yang menantinya karena berurusan denganku. Kamu memfitnahku. Kamu dan dia memfitnahku bersama. Fitnah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa suara dalam rekaman ini adalah suaramu. Aku tidak melakukannya. Kakak Mingjue, percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukannya. Sudah cukup. Sampai kapan kau berniat membuat keributan? Sebelumnya, karena dirimu, aku tidak ingin merusak hubungan antara keluarga Shen dan Liu. Sekarang kebetulan, proyek teknologi Huan Yu juga tidak perlu dilanjutkan. Li Shen, beritahu Departemen Keuangan, mulai hari ini, perusahaan Shan akan menarik diri dari teknologi Huan Yu. Kakak Mingjue, kamu tidak bisa melakukan ini. Huan Yu Technology adalah dedikasi seumur hidup ayahku. Jika kalian semua menarik diri begitu saja seperti ini, proyek ini akan hancur. Lepaskan. Kakak Mingjue, Xia Chenxi, inikah sikapmu terhadap Pasin? Kakak Mingjue, sikapmu yang seolah memergoki seseorang. Melihatmu tidak ada yang akan berpikir, kau adalah seorang pasien. Kakak Mingjue, dasar orang tidak berguna. Kau. Apa kau salahkan aku karena menindas saudari baikmu? Sehingga kau bahkan tidak mau berbicara denganku. Aku sedang berpikir, betapa bodohnya dirimu. Sudah berkali-kali aku memberitahumu, namun kau masih diam-diam di belakangku. Pergi menemui Jiang Sayuan. Shan Mingjue, beraninya kau memanggilku bodoh. Percaya atau tidak, aku akan memukul kepalamu.
Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Bagaimanapun hubungan pernikahan di antara kita tidak nyata. Setelah anak-anak besar aku akan. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tuan Tuas dan Kakek San Minjul. Apa maksudmu dengan hubungan pernikahan yang tidak nyata? Kakek salah paham. Barusan aku marah pada Minjue. Siapa suruh dia memanggilku bodoh? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku jelas mendengar barusan bahwa hubungan pernikahan antara kalian berdua tidak nyata. Apakah kalian berdua sedang berakting untuk orang tua ini? Kau terlalu memikirkannya. Apakah aku harus membawa surat nikah tepat di depanmu agar kau percaya? Kakek terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa harmonisnya sepasang suami istri, mereka tidak bisa menghindari pertengkaran. Kau bocah nakal. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Ini hanya akting bagaimanapun juga. Kita benar-benar bisa membuat yang palsu dan menunjukkannya padanya. Apa kau pikir kakek tidak akan menyadari kepalsuan? Xia Chenxi, biar ku katakan padamu. Justru, karena satu kata darimu, sehingga kita berada dalam situasi ini hari ini. Siapa sangka kakek akan datang? Baiklah, kalau begitu, bagaimanapun juga anak-anak tidak bisa hidup tanpamu. Aku anggap itu pekerjaan pengasuh jangka panjang. Jika kamu patuh dan mendengarkanku, aku mungkin akan mempertimbangkannya The film untuk was membiarkanmu tinggal translated bersama and anak-anak selamanya. narrated by M Media. Pengasuh lelucon macam apa ini? Namun kau memanggilku pengasuh. Apakah kau benar-benar hanya melihatku sebagai pengasuh? Pengasuh, bisakah kau menemukan pengasuh secantik aku? Kau orang yang penuh kebencian. Menikah. Sisiku sudah menikah. Yang Li, Ibu. Sisi, kapan kamu menikah? Kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Jika ibu tahu, ibu tak akan biarkan kau lakukan kesalahan bodoh ini. Ibu, apa maksud ibu bodoh? Biar ibu beritahu, tidak ada pria yang baik, terutama pria yang punya uang. Sisi, percayalah pada pengalaman ibu. Bisakah kamu mencari waktu untuk menceraikannya? Ibu, aku tahu. Tapi situasi saat ini agak rumit. Jadi aku. Oh tidak, dia memikirkan Xia Jianping lagi. Xia Chenxi, apakah kamu tidak mendengarkan ibu lagi? Punya uang akan merusakmu. Apakah kamu ingin berakhir seperti ibu sekarang? Ibu. Aku tahu kau terpengaruh oleh Xia Jianping. Tapi di dunia ini, ada begitu banyak pria. Tidak semua orang tidak tahu malu seperti dia. Itu karena kamu masih muda. Berapa banyak orang yang sudah kamu temui? Biar ibu beritahu pernikahan ini. Ibu tidak setuju. Tian ingin pergi ke taman hiburan sore ini. Ingatlah untuk meluangkan waktu. Mengerti? Ada apa? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Ibuku memanggilku. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak punya perasaan apapun pada Shan Mingjue. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku pasti akan menceraikannya. Xia Chenxi, aku benar-benar meremehkanmu. Tian, ubah sudutmu. Ibu akan mengambilkan foto yang indah untukmu. Ayo sedikit lebih jauh. Ibu ini sangat indah. Di depan begini, di belakang begitu. Xia Chenxi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan di hatimu? Mengapa bahkan seorang anak kecil bisa kamu gunakan demi keuntunganmu sendiri? Xia Chenxi, mengapa perusahaan Xia bangkrut? Aku harus bekerja keras menghibur klien untuk mencari nafkah. Sementara kau masih bisa menjadi Nyonya San. Angkuh dan berkuasa. Aku tidak terima. Xia Chenxi, pergilah ke neraka. Bagaimana, apakah kamu terluka?
Ibu kau berdarah. Apa yang sedang kau lakukan? Pergi ke rumah sakit. Tidak berguna. Aku menyuruhmu mengawasinya, bukan menusuknya. Jika kamu menyakiti Mingjue, apakah kamu akan membayarnya dengan nyawamu? Maafkan aku, Nona Liu. Cepat bawa dia keluar dari sini untukku. Nona Liu, kau mau membawaku kemana? Nona Liu, aku mohon tolong lepaskan aku. Kamu menyentuh Xia Chenxi. Mingjue pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Demi dirimu dan demi diriku. Kamu harus jujur pergi ke tempat yang sudah aku atur, dan tinggal di sana sebentar. Jangan bergerak. The film was translated and Bukankah kau narrated bilang by kau Ed melihatku Media. sebagai pengasuh? Kau sebenarnya punya perasaan padaku sekarang. Panggil seseorang untuk membawa Tian-Tian dan mereka kembali. Aku sudah membawa anak-anak kembali. Kali ini kita harus menghiburnya dengan baik. Bagaimanapun hari ini dia. Aku kesakitan. Baiklah. Tinggal di rumah dan istirahat beberapa hari ke depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Apakah Anda Nyonya Shan, Ketua Shan Mabuk? Silakan datang ke bar Enchantment saat Anda senggang. Mengapa Shan Mingjue pergi ke bar tanpa alasan? Shan Mingjue, kalian semua. Siapa kau? Dia cukup cantik. Lihat apa yang saya katakan padamu. Nona Xia pasti akan datang. Ayo Nona Xia. Lepaskan di mana Shan Mingjue? Dia siapa tahu. Apa yang kau lakukan? Tentu saja saya akan melakukanmu. Masih tidak tahu, istri Shan Mingjue. Bagaimana rasanya bermain dengannya? Karena kau tahu aku Nyonya Shan, beraninya kau menyentuhku. Apa yang dipikirkan Nyonya Shan? Orang lain mungkin takut Shan Mingjue tapi aku tidak. Jika bukan karena 5 tahun lalu, dia merebut proyek kelas S dariku, saya tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Dicopot dari posisi pewaris. Baiklah. Dia mencuri sumber daya saya. Jadi saya akan tidur dengan wanitanya. Hari ini saya hanya akan. Kau jalang sialan, beraninya kau menggigitku. Baiklah, kalau begitu mengapa kau tidak melihat ini dulu? Halo. Tian-Tian. Jangan cemas. Jika Shan Mingjue mengetahui tentang ini, bahwa kau menghilangkan putri kesayangannya, dia tidak akan melepaskanmu. Kalau tak mau sesuatu terjadi pada bajingan kecil itu, sebaiknya kau bersikap baik. Minum. Jika aku meminum sebotol anggur ini, kau akan melepaskan Tian-Tian. Tergantung, kau bisa buat aku senang minum. Kakak Wei, gadis ini luar biasa. Tolong. Tuan mudamu baru balik mungkin tak tahu. Jiancang belakangan ramai orang keluarga Shan.
Shan Minju, coba tebak siapa yang saya lihat. Wanita yang bantu kau hilang perawan beberapa tahun lalu. Sekarang dia benar-benar jadi nyonya rumah. Xia Chensi. Ketua Shan, Pertemuan akan dilanjutkan lain kali. Li Shen, siapkan mobilnya. baiklah. Permintaanmu. Sudah kupenuhi. Bagaimana? Kau minum sedikit, tapi pikir bisa negosiasi denganku. Baiklah, merangkaklah ke sini dan bersujud padaku. Memohon padaku untuk MMA. Kau tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Apakah kau tidak ingin bajingan kecil itu hidup? Lepaskan aku. Aku tak akan izinkan kau bicara tentang Tian-Tian begitu. Jadi kenapa, kalau saya mengatakannya, itu benar. Tidak masalah, jika kau tidak mencarinya. Kau tinggalkan Shan Minju. Dan saya masih bisa mendukungmu. Di mana tepatnya kau menyembunyikan putriku? Aku peringatkan kau. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membuatmu membayarnya dengan darahmu. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat kejar dia. Di mana ponselku? Tidak mungkin tertinggal di ruang pribadi kan? Bagaimana dengan Tian-Tian? Aku harus segera keluar. Minggir. Bibi sedang menyapu lantai. Bibi sedang menyapu. Tunggu. Di mana ruang pengawasanmu? Bawa kami ke sana sekarang juga. Kau, tuan ini ingin melihat ruang pengawasan. Kau bawa dia ke sana. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Kui, kami sudah menangkapnya. Manis kecil, menurutmu kemana kau bisa lari sekarang? Kalian sekelompok bajingan, cepat lepaskan aku. Ada kamera pengawas di sekitar sini. Apakah kau seberani ini? Kau benar. Saya memang seberani ini. Apakah kau pikir kamera pengawas ini bisa melakukan apapun padaku? Siapa yang berani merusak rencana saya? Shan Mingjue. Kakak, sudahkah kau menemukan sinyal lokasi adik kecil? Dia jelas mengatakan, dia akan segera kembali setelah pemeriksaan di rumah sakit. Jangan bergebak. Orang yang pergi untuk pemeriksaan bersama adik kecil. Dan adik kecil belum bergerak dari lokasi mereka selama beberapa jam. Aku curiga, perangkat pelacak mungkin telah dirusak. Apa yang harus kita lakukan? Jika aku menemukan orang itu yang menarik tali di balik layar, aku pasti pelintir kepalanya dan tendang seperti bola. Mari kita tangkap dia dulu baru bicara. Sekarang aku hanya bisa menggunakan senjata rahasia lain. Senjata rahasia apa? Aku sudah membawa orangnya. Di mana kau? Bukankah aku sudah tiba? Selanjutnya, aku ingin kau membawanya dan sembunyikan di tempat tak akan diketahui siapapun. Tapi bagaimanapun juga dia adalah tidak ada tapi. Saat ini si Wei itu sudah bertemu dengan Zhang Mingjue. Urusan mereka tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi kau harus membawa bajingan kecil ini dan pergi sejauh mungkin. Aku ingin mereka tidak pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga ayahmu dengan baik. Kemarilah. Shan Mingjue, selamatkan Tian-Tian. Jangan takut.
Aku tidak akan membiarkan siapapun lolos. Di mana putriku? Kau berani menyentuhku, kau bajingan. Sakit. Pelan-pelan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Di mana putriku? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ini semua diatur oleh jalang kecil itu. Xia Mingxin. Kau sudah diambang mati tapi masih tak mau jujur. Sepertinya kamu tidak menginginkan lidahmu lagi. Jangan mendekat. Halo Chan Chan. Ayah, aku tahu di mana Tian Tian. Xia Mingxin, kamu gila. Cepat lepaskan Tian Tian. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Jika kau melepaskan Tian Tian sekarang, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Tidak ada yang pernah terjadi. Xia Chenxi, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Aku putri sulung terhormat dari keluarga Xia. Telah jatuh menjadi gadis barendahan seperti ini. Semua ini karena dirimu. Bagaimana kau berharap aku bisa melupakan? Tian Tian, Tian Tian, jangan takut, ibu ada di sini bersamamu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Apapun itu, aku tidak menyangka bahwa demi amankan posisimu jati Nyonya Muda Zan, kau bisa bertindak sejauh ini. Kau menginginkan anak haram ini, baiklah. Kalau begitu, mengapa kita tidak? Apa yang kau lakukan? Melakukan serangan mendadak. Aku akan mengambil anak haram ini sekarang juga, dan kita akan mati bersama. Tidak, Shan Mingjue. Suruh mereka mundur. Mundur. Jika kau menginginkan nyawa anak haram ini, datang dan tukarkan dengan nyawamu sendiri. Baiklah, aku setuju, tapi kau harus melepaskannya. Ibu Tian Tian merasa sangat tidak enak. Tian Tian, Xia Chenxi. Nora, beri aku mobil. Bensin diisi penuh. Aku akan pergi dengan wanita ini sekarang juga. Xia Mingxin, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak impulsif. Kamu bisa membawanya sekarang. Tapi jangan lupakan ayahmu Xia Jianping. Dia masih di sini. Jangan khawatir, aku akan menjaga ayahmu dengan baik. Beri aku mobil. Mengerti? Shan Mingjui, Tian Tian, demam. Cepat dengarkan dia dan berikan dia mobil lain. Lepaskan dia. Shan Mingjui, jangan pedulikan aku. Bawa anak itu ke rumah sakit dulu untuk menyelamatkan anak di padang gurun yang sunyi ini. Di mana dapat dokter di mobil selamatkan anak haram ini. Ketika anak itu lahir, kamu adalah orang yang ingin membunuh mereka. Sekarang demi nyawa Tian Tian, kamu juga orang yang tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Xia Chenxi, siapa sebenarnya teman sejati Di? Adalah dirimu yang sebenarnya. Tuan Shan, mari kita bawa nona muda ini ke rumah sakit dulu. Bawa anak itu ke rumah sakit dulu. Kau cukup berani. Karena kau sudah datang ke sini, kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kau mencoba membunuhku? Membunuhmu? Aku sudah lama ingin membunuhmu. Mengapa? Kau adalah putri sulung keluarga Xia yang tinggi dan berkuasa. Sementara aku hanyalah putri haram dari selokan. Tahukah kau betapa aku membencimu? Setelah aku dibawa kembali ke keluarga Xia, seberapa besar aku membencimu? Aku ingin mencabik uratmu dan menguliti kulitmu, untuk membuatmu merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak. Yang membuatmu menjadi anak haram bukanlah aku. Itu adalah Xia Jianping dan ibumu yang tak tahu malu. Bejat, aku melarangmu berbicara tentang ibuku seperti itu. Kau pikir kau ini apa, semacam orang suci? Demi 3 anak haram Zon Mingjue, dan untuk mengamankan posisimu sebagai Nyonya San, aku tak tahu apa yang dirasakan ketiga anakmu jika mereka melihat ini dari surga. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu. Kau mungkin belum tahu kan? 3 anak San Mingjue adalah anak-anakku. Anak-anakku tidak mati. Mustahil aku jelas-jelas meracuni mereka. Anak-anakku diberkati umur panjang dan hoki besar. Tak satu pun dari mereka yang meninggal. Tapi kamu Xia Mingxin, aku memberitahumu, pembalasan akan segera datang. Pembalasan? Xia Chenxi, jangan terlalu naif. Kata-kata naif seperti itu?
Simpan saja untuk kehidupanmu selanjutnya. Ayo pergi. Xia Qianxi. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga tidak tahu. Raja Iblis Agung pergi mencari ibu sendirian. Aku sangat khawatir tentang adik kecil, dan aku juga khawatir tentang ibu. Asisten Lee, belumkah kau menghubungi ayah dan ibu kita? Saya belum. Saya khawatir. Tian-Tian akan baik-baik saja. Ayah pasti akan berhasil menyelamatkan ibu. Aku percaya pada mereka. Shan Mingjue. Shan Mingjue. Shan Mingjue. Shan Mingjue, bangun Shan Mingjue. Jangan menakutiku Shan Mingjue. Xia Qianxi. Kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. Apakah kamu mencoba membunuh anak kita? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku membunuh anakku sendiri? Mereka semua lahir melalui perjuanganku. Mereka adalah darah dagingku. Maafkan aku selalu berpikir. Shan Mingjue. Shan Mingjue, jangan menakutiku. Shan Mingjue, bangun. Paman di sini. Paman. Siapa kau? Gadis kecil, kau mengejutkanku. Bibi Liu. Kau pasti haus, ayo. Minum air dulu. Kau bisa memanggilku Bibi Liu saja. Pakaianku. Jangan khawatir, aku menggantinya untukmu. Pakaian aslimu berlumuran darah dan lumpur. Jeti, aku mengeluarkan pakaianku dari masa mudaku untuk kau pakai. Terima kasih Bibi. Bibi. Pria yang bersamaku. Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, seorang dokter datang ke desa. Dia baru saja diperban. Dia sedang beristirahat di kamar sebelah sekarang. Aku akan mengantarmu menemuinya sebentar lagi. Terima kasih Bibi. Penampilan gadis ini benar-benar tidak buruk. Kulitnya sangat putih. Dia cukup cantik. Hanya saja bagian belakangnya agak kecil. Dia mungkin akan kesulitan punya anak. Apa masalahnya selama dia bisa melakukan itu? Itu benar. Si bodoh yang itu tidak mengerti apa-apa. Dia benar-benar mendapat untung kali ini. Sudah berapa kali kau menyelamatkanku sekarang, Shan Mingjue? Kau terus berkata saat itu bahwa apa yang kita miliki hanyalah sandiwara. Tapi jika itu benar-benar hanya sandiwara, lalu mengapa kau begitu baik padaku? Nona muda, kau belum tidur. Kau sudah merawatnya hampir sepanjang hari. Kau pasti lelah. Pergilah. Bibi sudah menyiapkan camilan larut malam untukmu. Ayo pergi. Sungguh itu tidak perlu. Ayo pergi. Terlihat bagus bukan? Gadis itu masih lapar. Kita bicara nanti. Bibi, jika tidak ada hal lain aku akan pergi sekarang. Hei, kenapa pergi? Duduk dan makanlah dengan cepat. Kau akan lebih baik selesaikan semuanya setelah kenyang. Urusan apa Bibi? Bibi. Baunya sangat enak. Apa yang kau lakukan? Kau ibu dan anak, kau benar-benar manfaatkan situasi ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul kau sampai mati. Mengambil keuntungan dariku. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Tolong. Anak di kamar itu benar-benar gembira. Sekarang Chun Fang akhirnya bisa tenang. Tentu saja. Siapa tahu mungkin tahun depan, keluarganya akan punya anak laki-laki yang besar dan gemuk. Aku hanya khawatir dengan yang ada di kamar. Apa yang harus kita lakukan? Dia sudah setengah mati.
Buang saja dia di pinggir jalan. Lagi pula tidak ada yang lewat di sini. Jika dia tidak beruntun, itu bukan urusan kita. Bukankah begitu? Di mana orang yang datang bersamaku? Di mana kamu menyembunyikannya? Sekali berbuat sekalian saja. Pergi. Tolong. Ibu tolong. Apa yang terjadi di sini? Jangan mendekat, jangan bertindak sembarangan. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau terpaku cepat pergi? Berhenti, jangan biarkan mereka kabur. Shan Mingjue, apa kau tahu siapa dia? Jika kau berani mendekat, kalian semua harus menanggung tanggung jawab. Siapa peduli siapa dia? Kau memukul erkiangku dan masih berpikir bisa lari. Tidak ada kesepakatan sebagus itu di dunia ini. Tangkap dan tahan bajingan ini untukku. Cepat-cepat. Apa yang terjadi di sini? Hei, selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ketua Shan, tamu terhormat, mohon berbelas kasih. Anda tidak bisa mengirim mereka ke kantor polisi. Lagi pula tidak banyak orang di desa kami. Mereka juga melakukannya demi kemakmuran desa. Itu adalah kesalahan sesaat. Kesalahan sesaat. Mereka mulai melakukan ini 5 tahun lalu. Sekarang Anda bilang itu kesalahan sesaat. Sekarang ini hanya untuk lari dari tanggung jawab. Bawa mereka pergi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Jangan khawatir kakak. Ibu dan Raja Iblis Agung baik-baik saja. Kami adalah pemegang saham perusahaan Shan. Kami harus bertemu Ketua Shan hari ini. Ketua Shan sedang tidak ada di sini sekarang. Asisten Lee secara khusus menginstruksikan bahwa tak ada yang boleh di lantai atas perusahaan Shan. Para eksekutif terhormat, saya mohon tolong, jangan mempersulit saya. Jangan mempersulit Anda. Lalu siapa yang akan mengganti kerugian kami? Siapa di luar sana yang tidak tahu sekarang bahwa sesuatu terjadi pada Shan Mingjue? Saham yang kami pegang telah anjlok. Bisakah Anda mengganti uang kami? Tepat sekali. Beri kami penjelasan hari ini, atau kami akan menarik saham kami. Menarik saham. Tarik saham, tarik saham. Jika kau khawatir bahwa perusahaan Sam berada di ujung tanduk, maka tidak perlu. Selama aku di sini, perusahaan Sam sama sekali tidak akan bangkrut. Kalau ada waktu untuk ini, mending pulang minum susu. Kau tahu cara perusahaan beroperasi. Hanya seorang bayi. Mereka bahkan mengirim seorang bayi. Apa yang mereka katakan di luar memang benar. Shan Mingjue benar-benar dalam masalah. Grup Shan ini tidak memiliki pemimpin. Saya khawatir ini tidak akan bertahan bertahun-tahun lagi. Benarkah begitu? Ayah, Bagaimana bisa dalam beberapa hari aku tidak berada di sini? Kabar di luar menyebar bahwa aku sudah hampir mati. Ini adalah kesalahpahaman. Tuan Shan, kesalahpahaman. Buat daftar. Siapa bikin keributan beberapa hari ini? Siapa minta tarik diri dari rapat pemegang saham? Catat nama mereka. Tuan Shan, kami juga mendengar rumor di luar. Dan hanya sedikit khawatir. Pasti sulit bagimu beberapa hari terakhir ini saat aku pergi. ibu apakah dia baik-baik saja? Maafkan aku, ibu tidak melindungimu dengan baik. Maafkan aku, bayi-bayiku. Ini semua salah ibu. Ibu, jangan pernah berpisah lagi, baiklah? Tian-tian takut. Baiklah. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Apa Zhao Mingjue sudah kembali? Dan Xia Chenxi juga belum mati. Bodoh. Kenapa kalian semua tidak bisa melakukan hal sekecil ini dengan baik? Xia Chenxi, oh Xia Chenxi. Apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk mengambil tindakan terhadapmu secara pribadi? Xia Mingxin,
Nona Liu, kau ada di mana sekarang? Kau bilang selama aku membantumu menangkap Xia Chenxi. Tolong selamatkan aku. Kau tidak bisa meninggalkanku. Baiklah, aku akan mengirim orang untuk mencarimu segera. Baiklah, baiklah. Baiklah, cepat keluar. Aku akan tunggu kau di pintu belakang gedung belum selesai. Itu seseorang dari keluarga Liu. Tidak, tunggu. Mengapa orang-orang Liu Yumer membawa pisau? Mereka tidak di sini untuk menyelamatkanku. Mereka di sini untuk membunuhku. Aku tahu. Apa? Xia Mingxin kabur lagi. Sesuatu terjadi padanya. Dia ada di ruang gawat darurat sekarang. Dokter bilang kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Aku hanya ingin dia dapat hukuman yang pantas. Kenapa? Karena selain kita, ada kekuatan lain yang memburunya. Memburunya. Tapi siapa yang dia sakiti? Dan, mengapa orang itu ingin membunuhnya? Jika itu benar-benar terjadi, maka, apakah orang itu juga akan? Dengan aku di sini dia tidak akan punya kesempatan. Apa kau melihat Tuan Zan yang baru saja lewat? Tampan sekali. Kaya dan tampan. Dan memanjakan istrinya. Baiklah, dia sudah pergi. Dan kau masih saja terpesona. Tunggu sebentar. Ketika Nyonya Zan bangun, dia masih akan membutuhkan infus. Mengapa kamu tidak bergegas untuk bersiap? Aku tahu, aku tahu. Pergi sekarang. Tertidur saat sedang diinfus. Xia Chenxi bahkan surga membantuku. Liu Yuer benar-benar kau. Kamu pura-pura tidur untuk menipuku. Liu Yuer. Jika Liu Yuer benar begitu gila dan tidak waras, lalu bukankah kita harus melakukan sesuatu? Bagaimana jika dia mencoba menyakiti Tian-Tian lagi? Aku perkirakan dia akan membuat langkah baru segera. Apakah aku biasanya terlalu lunak padamu? Kakak Mingjue, Tertangkap basah apalagi yang harus kau katakan? Zan Mingjue kamu dan dia bersekongkol untuk menjebakku. Jika kau tidak memiliki hati nurani yang bersalah, bagaimana mungkin kami menjebakmu? Xia Chenxi diam. Zan Mingjue, aku tumbuh besar bersamamu. Dan kamu benar-benar bersekongkol dengannya untuk menjebakku. Bahkan jika aku melakukan semua ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Keluarga Liu tunjukkan kebaikan ke keluarga Zhang. Kamu pikir hanya karena kamu menangkapku basah, kamu bisa menyentuhku. Ya, aku tidak bisa menyentuhmu. Kau mungkin belum tahu bahwa kau bukan lagi pewaris grup Liu. Kakekmu sudah menyerahkan grup Liu kepada saudara tiri perempuanmu dari pihak ayah. Dan pada hari kedua dia menjabat, dia menghapus namamu dari grup Liu. Liu Yuer, kau sekarang tidak punya apa-apa. Apa yang kamu katakan? Zan Mingjue, kamu berbohong padaku kan? Aku berbohong padamu. Pergi lihat berita sendiri jika kau tidak tahu. Baru-baru ini sebuah peristiwa penting terjadi. Di Jiangzhen, putri tak sah keluarga Liu berhasil naik kekuasaan, menjadi titik fokus keluarga. Mustahil mengambil kursi kekuasaan. Kakekku tidak akan melakukan ini padaku. Zan Mingjue, itu kamu yang memaksa kakekku melakukan ini kan? Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Zan Mingjue, hati-hati. Mengapa aku harus kehilangan segalanya? Aku akan membunuh kalian semua. Kirim dia ke tempatnya seharusnya. Bawa dia pergi sekarang. Zan Mingjue, kamu akan menghadapi pembalasan. Kamu pasti akan menghadapi pembalasan. Kau baik-baik saja? Apa kau tahu aku hampir mati ketakutan barusan? Takut setengah mati. Kau menyukaiku. Aku... Xia Chenxi. Mari kita menikah. Mari kita menikah. Bukankah kita sudah menikah sejak lama? Akta pernikahan kita masih di rumah. Maksudku, bukanlah pernikahan yang kita lakukan untuk orang lain, tapi pernikahan yang sesungguhnya. Apa yang kau katakan? Dulu salah paham bikin aku lewatkan banyak hal bersamamu. Tapi sekarang aku tidak mau melewatkannya lagi. Jadi aku bertanya padamu dengan sangat serius sekarang. Xia Chenxi, maukah kau menikah denganku? Maukah kau menjadi istriku? Dan ibu dari anak-anakku? Apa istrimu? Ibu dari anak-anakmu. Bahkan jika aku tidak menikahimu. Aku juga ibu dari Shenzhen dan anak-anak.
Shan Mingjue, kau ingin menikahiku? Kau tidak akan enggan untuk mengadakan pernikahan kan? Jelas tidak. Mengapa lampunya mati? Sudah dimulai gelap sekali. Sayang lihat ke sini. Ibumu milikku sekarang.